Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Elfitra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Tujuan pembelajarannya itu untuk memahami konsep dasar di mana mampu membedakan konsep arsitektur komputer dengan organisasi komputer. Lalu yang kedua, untuk menguasai sistem memori, yaitu mampu menjelaskan hierarki memori. Sebelum kita mulai, kita harus memahami apa itu arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer adalah pandangan sistem yang terlihat oleh programmer. Ini adalah spesifikasi fungsional yang menjelaskan apa yang harus dilakukan komputer. Ini mencakup semua atribut yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Sedangkan untuk organisasi komputer yaitu mengacu pada unit-unit operasional dan interkoneksi fisik yang merealisasikan spesifikasi arsitektur. Ini adalah detail teknis hardware yang menjelaskan bagaimana kemampuan arsitektur diimplementasikan. Untuk penjelasannya sendiri yaitu untuk arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah rencana fungsional sistem komputer yang terlihat oleh programmer. Ini menentukan apa yang dapat dilakukan sistem dan merupakan antarmuka antar hardware dan software. Konsep ini mencakup atribut-atribut yang mempengaruhi eksekusi logis program, seperti set instruksi, mode peralatan data, dan jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan data. Intinya, arsitektur adalah spesifikasi logis yang menetapkan aturan main bagi para pengembang software. Arsitektur komputer bersifat stabil dan bertahan lama. Sebagai contoh, arsitektur x86 yang dikembangkan oleh Intel telah menjadi standar industri selama beberapa dekade. Konstitusi arsitektur ini memastikan bahwa program lama masih dapat berjalan pada hardware baru. Meskipun komponen fisiknya telah berubah drastis, model paling terkenal yang menjadi dasar hampir semua komputer modern adalah arsitektur von Neumann, yang memperkenalkan konsep program dan data disimpan bersama-sama dalam memori utama. Lalu ada organisasi komputer. Organisasi komputer mengacu pada struktur fisik dan interkoneksi komponen perangkat keras yang merealisasikan spesifikasi arsitektur. Ini menjelaskan bagaimana kemampuan arsitektur tersebut diimplementasikan. Fokusnya adalah pada unit operasional dan bagaimana mereka dihubungkan, seperti CPU, memori utama, I/O, dan sistem interkoneksi. Aspek organisasi mencakup detail hardware yang seringkali transparan bagi programmer. Organisasi komputer bersifat dinamis dan berubah cepat seiring perkembangan teknologi. Aspek organisasi melibatkan hal-hal seperti teknologi memori yang digunakan, lebar dan kecepatan sistem bus, sistem sinyal kontrol, dan strategi peningkatan kinerja seperti memory cache dan pipelining. Perbedaan organisasi inilah yang membuat dua komputer dengan arsitektur yang sama dapat memiliki kinerja dan efisiensi yang sangat berbeda. Lalu ada hierarki memori. Di sini kita dapat melihat dibagi menjadi 3 bagian: inboard memory yang terdiri dari register, cache, dan main memory. Lalu ada outboard storage di mana magnetic disk, CD-ROM, CD-RAW, DVD-RAW, DVD-RAM, dan Blu-ray. Lalu ada offline storage yaitu magnetic tape. Jadi di sini semakin ke bawah kapasitas penyimpanan semakin besar, tapi kecepatan semakin lama. Sedangkan untuk yang paling atas, semakin ke atas kecepatan semakin cepat, tapi penyimpanan semakin kecil. Hierarki memori adalah struktur berjenjang yang mengatur dan mengorganisasi berbagai jenis penyimpanan data dalam sistem komputer, mulai dari yang paling cepat hingga yang paling lambat. Konsep ini dibuat untuk mengatasi dilema mendasar dalam desain komputer. Semakin cepat suatu memori, semakin mahal harganya dan semakin kecil kapasitasnya. Hierarki ini bekerja berdasarkan prinsip lokalitas referensi, bahwa program cenderung mengakses data yang baru saja digunakan atau data yang berada di dekat alamat yang baru diakses, dengan penempatan data yang paling sering dibutuhkan oleh CPU di level teratas. Kinerja sistem secara keseluruhan dapat ditingkatkan secara signifikan tanpa harus menggunakan memori berkualitas besar yang sangat mahal di seluruh sistem. Struktur hierarki memori berbentuk piramida, di mana setiap level melayani CPU dengan kecepatan dan kapasitas yang berbeda. Di puncaknya terdapat register dan cache memori.
yang dengan cepat, mahal, dan memiliki kapasitas kecil. Bekerja langsung pada kecepatan CPU. Di bawahnya adalah memori utama atau RAM yang lebih lambat tetapi memiliki kapasitas lebih besar. Dasar piramida ditempati oleh memori sekunder dan memori tersier. Yang paling lambat, paling murah, dan menawarkan kapasitas penyimpanan terbesar. Data dipindahkan secara bertahap antar level. Ketika CPU membutuhkan data, ia mencarinya dari atas ke bawah. Jika ditemukan di level atas atau dikenal sebagai hit, aksesnya cepat. Jika tidak atau miss, data harus diambil dari level yang lebih rendah dan bisa disalin ke level lebih tinggi untuk akses yang lebih cepat di masa depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.